Untuk membahas hal ini lebih dalam pemirsa terkait rencana relokasi warga Gaza ke Indonesia, kita sudah terhubung dengan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Abdul Qadir Jailani. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Abdul. Selamat malam. Baik, Pak Abdul, apa sikap Indonesia terhadap gencatan senjata Hamas dan juga Israel ini? Seperti diketahui dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri baru ini secara tegas menyambut baik kesepakatan gencatan senjata di Gaza karena sikap ini sejalan dengan sikap masyarakat internasionalnya juga, dan disepakatinya gencatan senjata tersebut merupakan momentum penting untuk menghentikan bencana kemanusiaan yang sudah terjadi lebih dari 1 tahun. Kita berharap pengiriman bantuan kemanusiaan dapat segera dilakukan. Hambatan bisa juga akan mendorong terwujudnya Palestinian-led and Palestinian-owned reconstruction process. Oleh karena itu, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana senjata tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Kita mengetahui persoalan utama dengan kesepakatan gencatan senjata tersebut adalah masih belum disepakatinya beberapa hal yang krusial. Misalnya persoalan komitmen untuk menghentikan peperangan secara permanen. Kedua, mengenai pengaturan pengelolaan kawasan Gaza setelah perang selesai. Menurut Indonesia, selain penghentian perang secara permanen adalah syarat mutlak untuk melakukan pembangunan kembali, pengaturan pengelolaan kawasan perang Gaza seyogianya disusun berdasarkan aspirasi rakyat Gaza. Dan tentunya keterlibatan Palestinian Authority menjadi juga sangat penting. Dan pada saat yang sama kita juga mengetahui bahwa Palestina tentunya tidak dapat menjalankan tanggung jawab ini seorang diri tanpa bantuan dari masyarakat internasional, terutama berkaitan dengan tanggung jawab untuk memelihara keamanan. Bantuan internasional sangat esensial. Oleh karenanya Indonesia juga berpandangan peran UNRWA yang selama ini perannya telah dihalangi dan dihentikan oleh Israel dapat dipulihkan kembali. Dan kemudian kedua, Indonesia juga menyarankan untuk membentuk multilateral trust fund. Dan yang lebih penting lagi adalah Indonesia akan secara aktif untuk membantu rakyat Gaza dalam proses pembangunan ini. Dan yang terakhir adalah gencatan senjata ini diharapkan akan menjadi impetus untuk dimulainya perundingan two-state solution. Baik, nah Pak Abdul, ini kan warga Gaza menilai ketika mereka direlokasi akan melemahkan posisi mereka karena lahan di Gaza ini akan kosong. Nah di satu sisi juga kita mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi dari sisi kemanusiaan apa yang akan kita lakukan? Sikap seperti apa yang harus kita lakukan ke depan supaya hubungan tetap terjaga, tapi hubungan bilateral kepada Amerika Serikat juga bisa tetap baik? Apa yang ditawarkan ke Palestina dan juga ke Amerika Serikat? Sehubungan dengan rencana adanya atau pernyataan unilateral yang dibuat oleh Special Envoy dari Amerika Serikat tentang rencana untuk merelokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia, satu hal yang perlu kami ulangi sekali lagi bahwa pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun dari siapapun atau rencana apapun mengenai rencana itu. Oleh karenanya pemerintah Indonesia menghindari untuk melakukan spekulasi, untuk mengomentari ataupun bersikap terhadap sesuatu yang tidak disertai dengan informasi dengan jelas. Itu yang penting, Mas. Jadi posisi kita tegas, walaupun pada saat yang sama kita tidak mengetahui dan tidak ingin berspekulasi, posisi Indonesia tetap tegas bahwa upaya untuk memindahkan warga Gaza itu adalah langkah yang tidak dapat diterima ini. Satu hal yang ingin saya tegarkan sekali lagi bahwa mengapa Indonesia bersikap seperti itu? Karena kita ketahui bahwa International Court of Justice secara khusus menegaskan bahwa setiap upaya untuk menciptakan keadaan yang dapat mendorong kepindahan penduduk Palestina merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum humaniter internasional. Oleh karenanya, upaya relokasi tersebut dikhawatirkan
sebagai bagian dari skenario untuk mengurangi penduduk Gaza yang juga dapat dikategorikan sebagai ethnic cleansing guna melanggengkan pendudukan ilegal. Mengenai hubungan bilateral, tadi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa Indonesia memiliki hubungan bilateral dengan Amerika Serikat yang baik, bahkan kita selalu melakukan kerjasama dalam berbagai hal untuk mendorong terwujudnya two-state solution, dan Indonesia juga akan membantu dan siap bekerjasama dengan setiap negara manapun yang memiliki komitmen yang sama, yaitu untuk mewujudkan two-state solution, untuk memberikan bantuan kemanusiaan, dan bahkan juga untuk melakukan rekonstruksi. Baik. Nah, lantas bagaimana juga pandangan Indonesia, Pak Abdul, mengenai upaya untuk rekonstruksi Gaza nanti? Mengenai Gaza, seperti saya sebelumnya bahwa upaya rekonstruksi itu tentunya tidak dapat dilakukan tanpa bantuan dan dukungan masyarakat internasional. Tidak mungkin kita bisa mengharapkan otoritas yang akan terbentuk nanti di Gaza dapat seorang diri melakukan tanggung jawab tersebut. Oleh karenanya Indonesia berkomitmen untuk mendukung upaya rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza. Komitmen tersebut dapat diberikan dalam bantuan skema hibah dan sebagainya. Kita ketahui bahwa Indonesia sudah melakukan banyak bantuan. Bahkan beberapa tahun yang lalu Indonesia pernah mencanangkan program peningkatan kapasitas dari otoritas Palestina. Dan mungkin hal itu dapat diulangi lagi di masa mendatang. Dan kita tidak hanya bersedia untuk bekerja sama dengan negara-negara lain, bahkan kita juga siap bekerja sama dengan NGO dan semua negara, dan bahkan juga termasuk dengan Amerika Serikat guna mewujudkan cita-cita tersebut. Baik, terima kasih atas diskusinya malam ini Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Abdul Qadir Jailani telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Sehat selalu Pak Abdul.